Bapak-bapak mohon maaf, jangan salah artikan air ini. Saya tidak menjual belikan air, cuma hanya minta sumbangan untuk ganti beli plastik itu aja. Ala kadarnya tidak ditetapkan. Kalau ini bisa kejadian di sono, kira-kira tempat gua bakal aman apa enggak ya? Lu pada ngerasa nggak sih bumi itu akhir-akhir ini kayak lagi gelisah? Banyak banget kejadian-kejadian kecil, aneh dan tiba-tiba. Tanah yang selama ini lu injek, lu percaya, lu anggap aman, tiba-tiba ngilang, ambles, bolong, ninggalin warga dengan kebingungan. Sekarang gue mau ngajak lu ngobrol bentar nih. Anggap aja kita lagi nongkrong bareng nih, ngobrol malam. Kopi di tangan, rokok nyala, dan gue mau ceritain satu benang merah soal tanah ambles di Sumatera Barat dan 3 sinkhole yang paling bikin dunia diam. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita paham kalau bumi itu hidup dan kadang doi ngasih peringatan dengan cara yang halus, tapi brutal. Jadi ceritanya gini bro, Minggu siang tanggal 4 Januari 2026. Cuaca biasa aja, nggak ada gempa, nggak ada hujan gede. Di jorong tepi Nagari Situjuh Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Daerahnya sawah, tenang, sepi. Orang ke sawah ya kerja, nggak ada kepikiran soal kiamat. Sampai akhirnya kedengeran suara gemuruh. Suara ini nggak kayak petir, tapi lebih ke kayak suara dalam. Kayak ada sesuatu yang runtuh dari perut bumi. Dan orang yang pertama ngeliat bukan wartawan, bukan aparat, tapi petani, orang biasa. Namanya Adrol Mios. Umurnya udah kisaran 61 tahun. Warga sekitar manggil doi dengan sebutan Uniang Ad. Pagi itu doi lagi di sawah dan doi bilang tanah di depan itu kayak tarik ke bawah. Awalnya pelan, terus tiba-tiba brak, amblas. Dalam hitungan detik, sawah yang biasa diinjak itu berubah jadi lubang gede. Tanahnya ngeblesek ke dalam, air juga akhirnya keluar dari bawah tanah. Awalnya keruh, butek, coklat. Tapi makin lama airnya berubah jadi jernih, biru kehijauan dan kelihatan dalam. Lubang ini tuh udah kayak danau kecil di tengah sawah. Awalnya diameter lubang ini tuh ada di kisaran 10 meter, tapi akhirnya ngeluas jadi 20 meteran. Dalamnya yang tadinya kisaran 6 meter juga makin dalam, jadi kisaran 15 meteran. Gokil nggak? Warga sekitar juga pada akhirnya mulai dateng, motret, anjir motret. Bikin video lah ya, nge-live. Info pun pada akhirnya nyebar. Makin banyak orang dateng, nambah. Lah rame. Ada yang teriak, ada yang diem sambil baca doa, ada juga yang bengong. Lah coba itu ngapain lah bengong di situ? Jawab jujur ya bro, kalau misalkan lu berdiri di situ, lihat tanah kebuka, lu bakal mikir apa? Gue yakin lu nggak mikir sense dulu itu, pasti yang kepikiran tuh ini apa anda? Lu juga pasti ngerekam terus nge-share dan hari itu juga video pertama nyebar. Ya kayak biasa lah di dunia internet. Nggak butuh waktu lama buat akhirnya semua orang pada tahu. Video itu akhirnya nyebar, masuk ke WA, masuk ke Facebook, masuk ke TikTok, Instagram, Friendster. Dan dari situ cerita juga akhirnya mulai bercabang. Ada yang bilang ini cuma lubang biasa, ada juga yang bilang ini tanda alam. Ada yang langsung lompat ke kesimpulan ini bukan kejadian biasa. Tapi yang paling epic nih ya, di antara yang pada datang itu ada yang ngambil airnya bro. Iya, lu nggak salah denger, ngambil air. Airnya bukan sembarangan air. Bukan pantun. Airnya tuh jernih banget, biru kayak air pegunungan. Beberapa warga bilang airnya dingin dan seger. Bahkan ada yang percaya itu air punya khasiat. Ih, kepercaya lu. Itu air katanya bisa nyembuhin, bisa bikin badan enteng. Ini bukan kata-katanya internet doang, tapi beneran kejadian di lokasi. Nah, karena saking banyaknya yang datang, apalagi sampai ngambil air, akhirnya aparat dan BPBD turun tangan, pasang garis dan bilang ke warga buat jangan dekat-dekat. Pemerintah daerah mulai bergerak. BPBD 50 kota bilang pergerakan tanah masih mungkin terjadi. Lobang ini tuh belum stabil dan bisa ngelebar atau bahkan bisa runtuh lagi. Himbauan ini bukan buat nakut-nakutin warga,
Karena ya secara geologi kalau satu titik ambles artinya di bawah itu ada rongga. Dan rongga itu bisa aja panjang dan bisa nyambung ke mana-mana. Terus Badan Geologi dari Kementerian ESDM juga turun. Mereka jelasin dengan bahasa ilmiah kalau ini tuh namanya sinkhole. Tanah ambles karena rongga bawah tanah runtuh. Biasanya ini terjadi di daerah yang punya batuan tertentu, kayak misalkan batu kapur, atau mungkin kayak tanah yang gampang larut sama air. Dan Sumatera Barat punya banyak area yang kayak gitu. Ya apalagi setelah hujan ekstrim berbulan-bulan, air masuk ke tanah, ngikis pelan-pelan dan ya nggak kerasa. Kita nih manusia di atas tanah nggak ngelihat sampai akhirnya ya. Terus dari kejadian ini ada pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu kenapa airnya bisa biru? Dan ini yang menarik bro. Karena menurut ahli air itu berasal dari aliran bawah tanah, bukan dari sawah. Ini bukan air hujan yang turun langsung. Air ini minim sedimen dan dalam. Cahaya matahari mantul dari kedalaman dan mineral tertentu bikin warnanya kelihatan biru keijoan. Fenomena kayak gini tuh sering muncul di Goa Kars. Tapi karena ini kebuka dan adanya di permukaan, jadi kelihatan kayak danau misterius. Tapi ya lu tahu sendiri lah ya, penjelasan ilmiah di internet tuh kayak sering kalah cepet sama spekulasi. Netizen kan jadinya akhirnya mulai ngait-ngaitin kemana-mana. Ada yang bilang ini mata air goib, ada juga yang bilang ini lubang kerajaan bawah tanah, ada juga yang nyeret-nyeret ke ramalan dan satu nama mulai naik, Hart Gumai. Ada potongan video lawas beliau nih, Hart Gumai yang viral lagi. Doi ngomong soal desa yang tiba-tiba jadi tempat wisata, muncul air, alam berubah. Bahkan ada yang nambahin narasi soal hewan yang muncul. Ya disambung-sambungin dah. Padahal kalau dicek ya nggak ada pernyataan spesifik yang nyebutin lokasi ini. Tapi ya begitulah internet. Kalau ceritanya cocok, ya udah langsung aja disatuin dan makin viral. Nan setuju abandanyo dengan masa kamu ipi. Lokasi yang tadinya sawah sekarang jadi objek wisata dadakan. Orang datang bukan buat nanam padi, tapi buat ngonten. Ada yang selfie, ada yang live, ada yang narik garis mistis. Padahal di sisi lain ada petani yang lahannya hilang. Ada rasa takut, ada kecemasan. Kalau misalkan hari ini lobang bisa muncul di situ, ya nggak menutup kemungkinan kan lobang itu bakal muncul lagi di tempat lain. Ahli geologi juga bilang sinkhole itu bukan kejadian instan. Ini proses bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Air ngikis pelan-pelan bikin rongga membesar sampai di satu titik permukaan gak kuat lagi dan amblas. Jadi ini bukan tiba-tiba dan ya kita aja yang baru sadar. Ya kalau misalkan lu mikir ini kejadian langka, nggak juga. Dunia tuh udah sering ngalamin. Florida di Amerika, Cina, dan Guatemala. Gue bakal kasih ceritanya buat lu pada. Tahun 2010, Guatemala City. Bukan desa, bukan sawah, bukan pantun. Ini kejadian di tengah ibu kota cuy. Hari itu hujan deras, badai tropis lewat dan tanpa peringatan, tanah di tengah kota jatuh lurus ke bawah. Enggak, bukan longsor, tapi beneran jatuh vertikal ke bawah. Satu bangunan pabrik langsung hilang dan lubangnya itu hampir 100 meteran. Orang pada teriak, mobil berhenti dan belasan manusia nggak pernah keluar lagi dari lubang itu. Awalnya orang mikir ini fenomena alam biasa, tapi ahli geologi bilang ini akibat pipa limbah kota yang bocor puluhan tahun. Air ngikis tanah pelan-pelan sampai akhirnya bumi bilang cukup dan tanahnya ambrol. Sekarang lubangnya udah ditutup, udah ya aktivitas juga udah jalan lagi dan tapi kan traumanya tetap ada ya. Kita lompat ke Cina tahun 2022. Sinkhole yang ini tuh bukan tragedi yang prosesnya disaksiin sama manusia. Jadi ceritanya ada seorang penjelajah ngelihat lobang aneh dari satelit. Nah, pas doi mutusin buat ngecek, ternyata doi nemuin sinkhole raksasa. Dalamnya itu hampir 200 meter. Dan di dasar lubang itu ada hutan purba, pohon tinggi, ekosistemnya utuh. Sinkhole ini tuh udah kayak dunia terpisah ribuan tahun. Para ilmuwan gak takut dan malah justru takjub karena ini tuh sinkhole alami. Mereka ngira kalau proses kebentuknya sinkhole ini tuh udah ada kisaran jutaan tahun.
Fenomena ini tuh kecipta dari air, kapur, dan waktu. Sekarang tempat itu dijaga dan diteliti, bukan buat dijadiin tontonan liar. Terus kita lanjut ke Florida, Amerika Serikat tahun 2013. Ceritanya ada seorang pria tidur di kamar. Nah, pas jam 11 malam, tanah di bawah ranjangnya hilang. Doi jatuh ke lubang. Terus doi teriak minta tolong dan saudaranya yang ada di situ nyoba buat narik, tapi endingnya gagal. Dan sampai hari ini jasad orang itu juga yang nggak pernah ditemuin. Florida itu wilayah Karts yang jadi bom waktu buat sinkhole. Abis kejadian itu akhirnya rumah itu diratain, lubangnya ditutup, dipagerin. Dan semua orang sepakat satu hal, kalau ini tuh bukan tontonan dan mungkin ini sebuah peringatan. Kesamaan yang bikin merinding, 3 tempat, 3 negara, 3 cerita. Tapi satu pola yang sama, air jadi pemicunya. Sekarang kita balik lagi ke sinkhole Sumatera. Sekarang kita lihat air biru jernih, warga datang jadi tontonan, bahkan mau dijadiin wisata. Pertanyaannya cuma satu, ini tuh berkah atau peringatan? Risiko menurut orang, berisiko awak satu yang buang sekolah. Dan tak dengang lo awak risiko kan. Lo nggak ngakui lo petugas awak risiko. Mereka tetap buang dan buang. Lebih membeli air, lebih mencari air khasiat ya. Cari keberkahan. Air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang sirik di sini. Intinya kalau sekarang ini air nggak boleh diminum. Dinas Kesehatan udah cek lab, kandungannya tinggi bakterinya. Hasil labnya udah keluar ya, Pak Kades? Tadi saya sudah sempat lihat apa namanya hasil labnya. TDS-nya bagus katanya. TDS-nya bagus, pH-nya bagus, pH-nya 6,5. Ada bakteri E. coli. Kesehatan. Terlepas dari semuanya, sekarang satu desa udah berubah nasib. Sekarang kondisi lokasinya udah dijagain, akses dibatesin. Penelitian juga masih jalan. Pemerintah minta warga buat jangan percaya mitos secara berlebihan. Jangan ngambil air sembarangan, jangan ngedeket karena lubang itu bukan cuma dalam, tapi belum tentu selesai bergerak. Dan di titik ini bro, ceritanya itu jadi lebih gede dari sekedar cuman tanah amblas. Ini tuh cerita tentang manusia, alam, dan cara kita bereaksi. Ada yang lihat ini tuh sebagai peringatan, ada yang lihat ini sebagai berkah wisata, ada yang lihat ini tuh cuman sebagai konten. Tapi satu hal yang pasti, bumi itu nggak janji buat stabil. Dan kadang dia ngomong dengan cara yang keras, tanpa aba-aba, nggak pakai izin. Gimana menurut lu soal fenomena ini?